Kisah nyata ini menceritakan tentang Raka, pemuda 24 tahun yang merantau dan tinggal di rumah kos milik seorang janda muda bernama Busari, yang ternyata telah menikah kembali secara siri dengan seorang lelaki yang jarang pulang. Di balik sunyinya rumah kos dan dinginnya malam, tumbuh benih cinta terlarang antara penghuni dan pemilik rumah. Cinta yang tak seharusnya ada, tapi justru hadir karena kesepian, luka lama, dan rasa saling butuh. Cerita ini penuh konflik batin, emosi yang mendalam, dan akhir yang tak terduga. Like jika kamu pernah merasakan cinta yang mustahil. Komen jika kamu percaya cinta bisa datang kapan saja, pada siapa saja. Subscribe untuk kisah nyata lainnya yang menyentuh hati dan bikin mikir. Namaku Raka, umurku 24 tahun. Aku baru pindah ke Jogja untuk bekerja sebagai editor lepas di sebuah penerbit kecil. Karena keuangan terbatas, aku mencari kos-kosan yang murah tapi nyaman. Akhirnya, aku menemukan satu rumah kos yang tenang di pinggiran kota. Di sanalah aku pertama kali bertemu Busari, wanita 35 tahun pemilik rumah kos. Busari adalah wanita yang anggun dan tenang. Tubuhnya ramping, rambut panjang sering digelung, wajahnya teduh meski terlihat menyimpan banyak kesedihan. Dia tinggal seorang diri. Suaminya katanya bekerja di Kalimantan dan hanya pulang 2 bulan sekali. Awalnya aku mengira dia janda, tapi lambat laun aku tahu kalau dia sebenarnya masih menikah secara siri dan tak pernah benar-benar merasa dicintai. Hari-hariku di kos terasa sepi. Aku sering pulang malam dan hanya menyapa sekilas. Tapi suatu malam hujan deras dan listrik padam. Aku turun ke dapur untuk mencari lilin dan Busari ada di sana. Kami duduk bersama, saling bercerita dalam cahaya temaram. Entah kenapa, malam itu terasa dekat. Kamu selalu pulang malam ya Raka? Biar gak mikirin yang bikin sedih, Bu. Sama. Setelah malam itu, kami jadi sering mengobrol. Kadang dia mengantarkan teh ke kamarku, atau aku membantunya membetulkan keran bocor. Rasa itu tumbuh pelan. Bukan karena fisik, tapi karena kami saling memahami kesepian satu sama lain. Sampai satu malam, aku mengantarnya ke rumah sakit saat dia sakit lambung. Tak ada siapapun yang datang, hanya aku. Saat itu, dia menggenggam tanganku. Kami mulai semakin dekat, diam-diam. Hanya bertukar tatap dan senyum. Tak pernah bersentuhan. Tapi dunia tahu ada cinta di antara kami. Aku mulai merasa bersalah. Tapi juga tak sanggup pergi. Kita nggak boleh kayak gini, Bu. Aku tahu, tapi aku juga gak bisa berpura-pura gak merasa apa-apa. Aku menangis malam itu, karena untuk pertama kalinya, aku mencintai seseorang yang tak boleh kucintai. Suatu hari, suaminya pulang. Lelaki kasar, banyak bicara soal uang, dan tak sekalipun menyapa istrinya dengan kelembutan. Aku diam-diam mendengarnya membentak Busari dari kamar. Malam itu, Busari mengetuk kamarku. Raka, kalau aku cerai, kamu masih akan tinggal di sini. Aku tak bisa menjawab, karena di dunia nyata, cinta tak selalu cukup. Seminggu kemudian, aku mendapat surat dari Busari. Bukan lewat lisan, tapi tulisan tangan. Maafkan aku. Aku takut kehilangan segalanya. Aku sayang kamu. Tapi ini salah. Tolong tinggalkan rumah ini sebelum aku kehilangan diriku sendiri. Aku pergi malam itu juga, tanpa berpamitan, tanpa pelukan, tanpa satu pun ciuman yang pernah kami bagi. Tapi hati kami sudah saling ditinggali. 2 tahun berlalu. Aku kini bekerja di luar kota. Tapi setiap malam hujan turun, aku menulis surat. Bukan untuk dikirimkan,
tapi untuk mengingatkan bahwa pernah ada cinta yang indah, meski tak seharusnya terjadi. Dia bukan milikku, tapi pernah kumiliki di dalam doa.